warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin rahimakumullah, jamaah salat subuh pengajian akad pagi Masjid Dimokoro. Mari kajian pagi ini kita mulai bersama-sama dengan bacaan surah Al-Fatihah. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan, rezeki yang banyak, yang barokah, serta mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Ibu Bapak yang saya hormati, melanjutkan kajian kita beberapa waktu yang lalu. Kemarin kita sudah sedikit saya jelaskan bahwa hukum warisan itu sebatas yang saya ketahui memang belum ada yang istilahnya direvisi gitu ya. Jadi ya apapun kondisinya, kalau menurut saya perintah Allah terkait dengan warisan ini tidak bisa tidak ya harus kita laksanakan. Kemudian perkembangan terkini, ada isu-isu misalnya gender, isu-isu masalah keadilan. Tentu menurut saya itu adalah pemikiran kita, ya, keadilan menurut kita. Tetapi di kaidah-kaidah di hukum waris itu sangat terperinci, sehingga saya tegaskan di kali ini, kita selaku umat Islam dan kita tahu bahwa itu adalah ajaran Islam, ya harus kita laksanakan. Nah, perkara nanti itu seperti apa, yang penting harus dilaksanakan dulu, begitu ya. Hadirin rahimakumullah. Jadi inti dari waris sebenarnya ya pembagian harta itu yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal. Nah, Ibu Bapak yang saya hormati, ada 3 hal ya yang harus dilakukan sebelum harta itu dibagi. Yang pertama adalah terkait dengan pelunasan hutang. Ini meneruskan yang kemarin. Jadi ada 3 hal. Yang pertama hutang, yang kedua adalah wasiat, yang ketiga adalah biaya perawatan jenazah, ya. Mohon maaf nih, tak tulis nanti dia. Jadi halo satu ya. Hutang, ya. Wasiat. Kemudian istilahnya tajhis, Pak ya. Nah, Bapak yang saya hormati, kalau kita sering takziah, pasti kan perwakilan Sohibul Musibah mengatakan, selain bahwa jenazah ini adalah atau almarhum almarhumah itu baik, kan pasti begitulah. Satu yang pasti terkait dengan hutang. Jadi kalau ada hak-hak adami yang bersifat hutang piutang, pasti perwakilan dari Sohibul Musibah mengatakan silahkan berhubungan dengan keluarga. Karena ini menjadi kewajiban, ya, yang wajib ditunaikan terkait dengan kewajibannya orang yang meninggal. Dan karena ini hak sesama manusia, ya, ini kan hutang ini kan dengan sesama manusia, ya. Jadi tidak bisa kemudian kewajiban menyaur hutang itu gugur karena meninggal.
kecuali di bank Bapak Ibu. Kalau kalau di bank setahu saya kalau kita hutang di bank itu kalau kita meninggal itu dianggap lu. Nah sekarang memang biasanya napa niku bank sudah menghitung ya dan itu ada asuransi atau apa. Tapi kalau secara lepak lah kalau begitu itu karena memang hutang itu kan akad dua orang dan itu bersifat muamalah. Muamalah itu yang paling utama adalah akad. Makanya kalau sekarang ini di samping memang bagi para takziah yang punya hubungan atau kaitan hutang kan mesti kalau mau diikhlaskan ya alhamdulillah kan gitu biasa sekarang ya. Sekarang sudah lazim karena itu sekali lagi memang ini akad bersifat muamalah. Ibu bapak yang saya hormati, nah ini tentu eh, apa eh, yang pertama yang harus ditunaikan seperti itu. Yang kedua adalah wasiat dan makanya ibu bapak yang saya hormati, wasiat ini intinya apa? Wasiat itu kan pesan dari orang yang masih hidup, tetapi pelaksanaannya adalah setelah meninggal. Jadi sebenarnya di Islam itu kan perpindahan hak atau harta itu kan ada infak, ada sedekah, ada zakat. Kan sebenarnya prinsipnya kan mengurangi sebagian dari harta kita. Gitu. Kalau infak sedekah itu sunnah, kalau zakat itu wajib, entah itu zakat mal atau zakat fitri. Tetapi kalau wasiat juga sama, mengurangi sebagian yang kita miliki, tetapi perbedaannya kalau wasiat adalah setelah pelaksanaannya setelah meninggal. Kalau belum apa? Ya bisa infak, bisa sodako, bisa apa namanya hadiah dan sebagainya. Cuma kemarin saya bacakan hadisnya, ini maksimal tidak boleh melebihi dari sepertiga. Nah, Ibu Bapak yang saya hormati, nah ini yang harus kita hati-hati, gitu. Karena memang pelaksanaan hukum wasiat itu dalam fikih itu wajib selama tidak melanggar syara. Nah, jadi kalau apa namanya eh, nanti sebagian sawah saya yang 1 hektar atau mungkin keuntungan dari pom bensin yang sana untuk apa namanya un, untuk beasiswa anak nggak mampu lah itu wajib. Tapi kalau nanti sahamnya untuk mendirikan Halloween yang sekarang rame itu, misalnya ini kan lagi rame. Jadi kadang-kadang di Indonesia itu memang ada aja ya yang bikin kita ini harus memikir sesuatu yang nggak penting gitu. Tapi ya menjadi penting juga karena itu menyangkut apa yang kita yakini lah. Kembali ke ini Bu Pak yang saya hormati. Jadi oleh karena itu apa namanya menjadi penting manakala kita atau keluarga kita atau siapapun orang yang mempunyai hubungan keluarga kita itu meninggal dunia harus betul-betul dipastikan wasiatnya seperti apa. Pak, Bapak Hakim kan kadang-kadang napa niku orang yang meninggal itu kan didahului dengan koma dulu misalnya. Nggak sempat mengatakan dia nanti diiling-iling Pak. Mungkin dalam Indonesia biasanya ini orang yang meninggal itu kan ada tanda-tanda yang kita ini tidak menyadari gitu. Tapi begitu meninggal itu kadang-kadang kita baru sadar, oh ternyata ini yang bisa kita maknai sebagai wasiat nanti harus tahu. Karena yang terakhir adalah taziah. Bapak yang saya hormati, ini adalah biaya untuk merawatan jenazah. Ya, merawat jenazah. Ya, dimana kita tahu menjadi mulai dari memandikan, mengkafani, mensolatkan dan sampai mengubur ya. Kalau di Ungaran itu kan bayar kuburannya kan mahal Pak, gitu. Yang apa itu Mon karamel atau apa itu ya, ya. Jadi kalau di Bregota sih mungkin nggak butuh bayar. Jadi karena memang orang sekarang di kota ini orang meninggal aja butuh biaya gitu ya. Nah, ya, Bapak yang sama. Jadi inilah 3 hal ini yang apa yang harus segera kita lakukan sesaat apa namanya ketika ada keluarga kita itu meninggal. Jadi apa namanya
ketiga ini yang harus dilakukan lah. Setelah itu baru itulah harta waris ya. Jadi istilahnya setelah bersih. Nah, nah ini baru nanti itulah yang akan dibagi kepada seluruh ahli waris yang mendapatkannya. Ibu bapak yang saya hormati, jamaah Ahad pagi Masjid Ibu rahimakumullah. Setelah ini tentu seperti kemarin saya sampaikan bahwa eh, tidak semua orang yang mempunyai ikatan keluarga itu bisa menjadi ahli waris. Nah, dalam Islam itu hanya ada dua sebenarnya ya. Seseorang bisa mewarisi itu pertama karena pernikahan, kemudian karena keturunan, yang ketiga ini tidak lazim di tempat kita ya, memerdekakan budak. Nah, nah jadi ya inilah apa namanya eh, keluarga atau siapapun yang mempunyai hubungan dengan orang yang meninggal, dia bisa mewarisi karena pernikahan, karena keturunan atau memerdekakan budak. Tentu saya akan lebih menjelaskan yang pertama dan yang kedua. Bapak Ibu yang saya hormati, nikah yang seperti apa yang memang bisa saling mewarisi. Nah, tentu ini ada persyaratan. Yang pertama tentu ya nikahnya sah secara syar'i, Ibu ya. Ya. Yang kedua dianggap sah. Nah, dianggap sah. Ya. Bapak-bapak yang saya hormati, hadirin rahimahullah, nikah sah seperti apa? Ya nanti itu diskusi tersendiri lah kira. Tapi yang pasti apa namanya pernikahan antara dua orang yang semula tidak ada hubungan, kemudian karena nikah itu menjadi apa namanya suami istri itu, ya berarti nikahnya harus secara muslim. Makanya kalau sekarang juga lagi rame ya di PN Jepara, maaf PN Surabaya ada pernikahan beda agama dan disahkan. Ini lagi rame juga. Khas orang Indonesia selalu membuat kegaduhan. Nah jadi makanya di waris Islam kalau beda agama ya nggak bisa saling mewarisi. Makanya orang yang sedang berada dalam ikatan perkawinan dia bisa saling mewarisi. Kalau mantan gimana ya tidak. Misalnya suami istri Pak A dan B sudah bercerai ya tidak bisa saling mewarisi. Nah, atau itu karena apa? Eh, sudah tidak berada dalam ikatan. Yang kedua apa? Dianggap sah. Dianggap sah itu apa? Kalau masih dalam fase tolak roj'i. Jadi kalau dalam Islam itu kalau ada hubungan suami istri itu maksimal 3 kali talak. Nah, karena apa? Kalau 3 kali talak ini masih ada kesempatan rujuk. Tapi kalau sudah tolak 3 itu nggak bisa rujuk kecuali yang bersangkutan menikah dengan orang lain dan sudah cerai. Dan ini tidak boleh direkayasa. Nah, jadi misalnya Pak A dan Pak B ya ini sudah 3 kali talak, tetapi ternyata masih apa namanya masih sangat saling mencintai, pengen rujuk. Ya wes, kamu si A, we nikah yo, si B we nikah yo, baru we cerai. Nanti kita kembali. Itu didesain itu tidak boleh. Makanya ada la'anallahu al muhalil wal muhal lala. Itu nggak boleh itu. Nah, makanya memang di Islam Abdul halali indaullahi at tolaku. Makanya kita yang sudah berumah tangga, bersuami memang harus hati-hati dalam mengenal. Kembali ke ini, jadi ini Bapak Ibu yang saya hormati. Jadi persyaratan
waris, apa namanya, nanti Bapak Ibu bisa langsung tanya nggih, nggak harus selesai. Ini kita masih sedikit teori, nanti biar Bapak Ibu ketika apa namanya bertanya tentang hitung-hitungan biar lebih jelas. Nah, jadi sekali lagi yang pertama adalah pernikahan, tentu seseorang yang bisa saling mewarisi adalah yang sedang dalam ikatan perkawinan yang sah lah. Yang kedua, Bapak Ibu yang saya hormati, adalah keturunan ya, atau nasab atau hubungan darah. Nah, ini eh, dibagi menjadi tiga ini istilahnya. Nah, ini ada namanya jalur ke atas, berarti bapak atau ibu, kakek atau nenek, itu menjadi istilahnya usul. Nah, usuliyah biasanya menyebut ya. Kemudian far'un. Nah, far'un ini jalur ke bawah Bapak Ibu. Mulai anak, kemudian cucu dan seterusnya. Yang ketiga adalah hawasi. Ini menyamping mulai dari paman kandung, bibi sekandung, paman sebapak, bibi sebapak, paman seibu, bibi seibu, dan anaknya. Itu adalah hawasilah. Ibu Bapak yang saya hormati, keturunan inilah yang bersifat persyaratan dawam atau selamanya. Ya, jadi tidak ada yang menggugurkan sebab-sebab muasi keturunan kecuali yang bersangkutan itu seperti yang kemarin itu berbeda agama atau terhalang warisan ya. Jadi nanti saya dengar ada atau dia melakukan pembunuhan. Nah, jadi ini kan nggak ada Bapak Ibu. Wah, itu dulu adalah bekas bapak saya. Kalau bekas istri ada, apalagi bekas teman dekat, lebih ada lagi. Nah, gitu. Ya, jadi dia ada juga itu adalah bekas anak saya. Ya, sebadung-badung apapun atau apapun kondisinya, yang namanya keturunan itu tidak bisa. Jadi kalau mohon maaf, kalau sampai ada yang terucap entah itu bapak atau ke anaknya kemudian tidak mengakui anak atau bapaknya, nggak bisa. Karena memang yang namanya nasab ini nggak bisa dihapus, gitu. Apa kan itu kalau di dalam dunia kedokteran ada DNA, ini kan nggak bisa dihapus, malah justru kalau kita menelusuri silsilah itu pakai DNA kan gitu Pak Ibu ya. Kalau kita lihat di apa kalau ada kecelakaan atau apa itu kan di DNA. Nah, inilah Bapak yang saya hormati. Jadi sekali lagi ini adalah sebab-sebab mewarisi yang memang apa namanya ada di ilmu fikih lah. Yang terakhir tadi sebelum kita mencoba melihat hitung, ada juga yang namanya halangan kewarisan. Nah, tadi sudah saya singgung ya. Nah, apa ini halangan warisan? Kalau ada kondisi ya tertentu yang dia itu sebenarnya bisa saling mewarisi, tapi karena ada halangan maka dia tidak bisa mewarisi. Contoh yang pertama tadi, kalau beda agama ya. Nah, jadi misalnya apa namanya uh, uh, yang ahli warisnya Muslim, kemudian yang punya harta non Muslim, ya tidak bisa saling mewarisi. Yang kedua adalah ketika ada pembunuhan. Nah, jadi kan beberapa kasus kita sering dengar juga ada proses-proses kejahatan sampai pidana, tetapi ujung-ujungnya adalah terkait dengan sengketa warisan, itu juga tidak bisa apa namanya saling mewarisi. Jadi ini Bapak Ibu yang saya hormati, kata-kata kunci di hukum waris itu ya. Jadi kalau yang paling pertama itu adalah prinsip 2:1, gitu. Kalau mau dikatakan adil dan tidak adil, tapi bunyinya begitu ya. Kemudian yang kedua adalah orang bisa saling mewaris. Yang kedua adalah ini sebelum harta dibagi ada kewajiban ya yang harus ditunaikan. Yang ketiga adalah tidak semua keluarga itu bisa saling mewarisi kecuali ada hubungan darah sama hubungan pernikahan. Siapapun yang
berhak saling mewarisi tetapi kalau ada kondisi-kondisi halangan kewarisan, maka yang bersangkutan yang semula berhak mendapatkan maka tidak bisa mendapatkan. Gitu guys. Jadi kira-kira teori secara umumnya begitu. Lah nanti kalau mendetailnya nanti bisa apa ya? Bisa Bapak Ibu bisa lihat di berbagai sumber gitulah kira-kira. Nah, Ibu Bapak yang saya hormati, jadi itulah kira-kira teori dasar di hukum waris dan yang sekarang yang paling penting adalah pada saat kita menentukan siapa ahli waris itu, ya. Nah, jadi apa namanya? Yang pasti kalau ingin gampang, pokoknya siapapun yang mempunyai hubungan dengan orang yang meninggal itulah ahli waris. Tetapi bisa kita bagi menjadi 3 juga ahli waris itu. Yang pertama adalah ahli waris dzawil furud. Dzawil furud. Kemudian asobah. Nah, kalau ini Bapak Ibu, belajarnya harus lama ini ya. Karena agak rumit. Yang kedua dzawil arham. Dzawil arham. Nah, siapa itu dzawil furud? Dzawil furud itu sebenarnya ahli waris yang mendapatkan bagian berdasarkan furudul muqaddarah. Jadi di dalam Al-Qur'an di dalil-dalil tentang waris itu ada namanya furudul muqaddarah. Ya, atau bagian yang sudah ditentukan. Itu di Al-Qur'an secara eksplisit Bapak Ibu. Jadi ada namanya 2/3, kemudian 1/2, 1/3, 1/4, 1/6, dan 1/8. Nah, ada 6. Nah, inilah yang dinamakan ahli waris dzawil furud. Jadi semua ahli waris itu ada yang mendapatkan 2/3, ada yang mendapatkan setengah, ada yang mendapatkan 1/3, ada yang mendapatkan 1/4, ada yang mendapatkan 1/6, dan 1/8. Dan ini diperinci dengan jelas di dalam Al-Quran. Dan orang kalau baca, ya sudah bagiannya seperti itu. Makanya kemarin saya sampaikan, kalau menurut saya, karena salah satu kan kalau mungkin Bapak Ibu nanti suatu saat mengundang ceramah yang ahli tafsir itu misalnya, itu kan ada namanya ada namanya qot'i sama dzonni. Ya. Kalau qot itu sudah pasti, kalau dzonni itu perlu penafsiran. Nah, salah satu ciri ayat yang qot'i itu kalau diperinci. Nah, waris ini menurut saya salah satu ayat yang bersifat qot'i karena terperinci. Jadi sangat jelas siapa yang mendapat 2/3, siapa yang dapat 1/2, dan inilah yang namanya dzawil furud. Dan satu ahli waris itu kemungkinan mendapat bagian itu tergantung dengan siapanya. Nah, ini yang agak rumit memang yang ini ya. Misalnya itu ya. Terus yang kedua apa? Asobah. Nanti saya jelaskan siapa. Asobah itu ada 3. Asobah itu sisa Bapak Ibu. Nah, yang namanya sisa kan tidak jelas Pak. Kalau ada sisa ya berarti bisa lebih banyak. Tapi kalau yang namanya sedikit ya sedikit, namanya aja sisa. Jadi ahli waris asobah ini setelah setelah warisan diberikan kepada seluruh ahli waris dzawil furud, kalau ada sisa diberikan kepada ahli waris asobah. Itu nanti ada 3, asobah binafsi, asobah bil ghair, sama ma'al ghair. Binafsi ini semuanya laki-laki. Ya, jadi
anak laki-laki, bapak, cucu laki-laki dari anak laki-laki lah. Kemarin saya matur nggih. Jadi waris itu harus jelas nasabnya. Makanya ada cucu laki-laki dari anak laki, bisa juga ada cucu dari anak perempuan. Gitu kan, kita kan hanya ada dua, Pak. Kalau nggak ada laki-laki ya perempuan. Ya, meskipun kemarin yang sempat ramai juga status apa ya, jenis kelamin seseorang ternyata bisa berubah-ubah. Ya terakhir kayak pemain volley itu yang ternyata sekarang menjadi perempuan ya, padahal dulu laki lah gitu ya. Kita nggak bahas itu tapi ya. Jadi nah itu kemudian Bilware itu apa? Ketika apa bersama dengan yang laki-laki. Jadi misalnya anak perempuan dia itu mendapatkan asobah Bilware ketika bersama dengan anak laki-laki. Kemudian cucu perempuan dari anak laki-laki dia mendapatkan asobah bilwair bersama dengan cucu laki-laki dari anak laki-laki. Kemudian ada empat ini ya. Yang ketiga adalah saudara perempuan sekandung, dia asobah bilwair bersama dengan saudara laki-laki sekandung. Yang terakhir adalah saudara perempuan sebapak, dia menjadi asobah bilwair ketika bersama dengan saudara laki-laki sebapak. Yang terakhir adalah malware, itu adalah apa saudara perempuan sekandung ketika ada bersama dengan farun perempuan. Nah, kemudian yang kedua adalah saudara perempuan sebapak ketika bersama dengan farun perempuan. Nah, jadi Bapak yang saya hormati, kembali ke uh, jadi tadi ada klasifikasi usul ke atas, far-on, ke bawah. Ini menjadi penting juga karena nanti akan membantu juga dalam menentukan pembagian hartanya. Yang terakhir adalah zawil arham. Nah, ini yang susahnya ini, Pak. Zawil arham itu siapa? Pokoknya orang yang mempunyai hubungan nasab dengan yang meninggal tapi tidak termasuk ini dan ini. Gitu pengertiannya. Nah, sehingga nanti ya kita harus tahu semua yang ini itu seperti apalah. Itu. Bapak yang saya hormati, jadi sekali lagi inilah kalau yang ini itu sudah lebih ke hal yang teknis ya, karena sudah bukan teori tentang bagaimana hukum kaidah ini, tapi lebih ke bagaimana cara menghitungnya. Nah, Ibu Bapak yang saya hormati, nah, misalnya sebagai contoh adalah 2/3. 2/3. Ini itu diberikan kepada anak perempuan lebih dari satu, dua atau lebih. Nah, jadi kalau ada anak perempuan ya dua atau lebih itu dia nanti diberikan 2/3 dengan catatan. Nah ini masalahnya, dia tidak bersama dengan anak laki-laki. Catatannya begitu. Nah, jadi itu. Dan yang kedua sama perempuan juga, cucu perempuan dari anak laki-laki. Itu kalau dua orang atau lebih itu bisa juga mendapatkan 2/3 dengan catatan tidak bersama dengan cucu laki-laki dan tidak ada anak laki-laki. Nah, dan seterusnya Bapak yang saya hormati. Jadi uh, misalnya begini ya, ini saya hapus dulu. Hmm. Misalnya ada, ini mohon maaf kalau ada nama yang sama ya, biar gampang aja. Misalnya Pak Ali menikah dengan Ibu Ani gitu ya, punya anak Eko, Jono misalnya, kemudian Zulia sama Santi misalnya. Nah, Pak Ali kan juga punya bapak ibu ya. Ini misalnya Pak
Harun sama Pak Ibu Atik misalnya. Ini Ibu Ani juga punya bapak misalnya Pak Budi sama Ina misalnya. Nah, Pak Ali juga punya saudara kandung misalnya. Ini ada Hasan, ini ada Husen misalnya. Nah, Ibu Ani juga punya saudara kandung misalnya Titin. Titin biasanya perempuan, Pak ya. Ini anaknya perempuan semua, misalnya Sulis gitu lah. Gitu. Nah, jadi nanti Bapak Ibu yang saya hormati, ketika kita mau menghitung, itu kita harus tahu secara pasti silsiahnya seperti apa. Nah, misalnya Eko ini sudah menikah dengan misalnya Tina misalnya, punya anak tunggal namanya misalnya Susi misalnya. Nah, gini. Pak Harun juga punya bapak juga. Nah, bisa panjang nanti. Nah, bisa panjang lah. Nah, Bapak yang saya hormati, jadi eh, di waris Islam itu ada tanda yang agak gampang. Jadi kalau ada 5 ahli waris yang ada, itu yang lain langsung terhalang. Ya, saya ulangi Pak ya. Ini untuk apa namanya? Ini kesimpulan sebenarnya ini. Jadi kalau di apa namanya di teksnya itu nggak ada. Ya, jadi kalau ada 5 orang, ada 5 ya ini. Ada bapak, ada ibu, ada anak laki-laki, kemudian ada anak perempuan sama suami atau istri ya, tentu ya. Ya. Kan suami istri ada semua nggak mungkin, lalu siapa yang meninggal? Eh, Tidak ada semua mungkin, tapi kalau keduanya ada tidak mungkin. Kalau keduanya ada yang meninggal nggak jelas ya. Ya, jadi misalnya ini dalam sebuah struktur keluarga, kemudian kita mau menghitung waris, kalau ada bapak, itu tahu bapaknya siapa? Bapaknya yang meninggal. Jadi status ini ibu bapak yang saya hormati, cara menghitungnya atau cara menempatkannya itu adalah dimulai dari yang meninggal. Karena bisa beda-beda nanti. Nah, ada bapak, ada ibu, ada anak laki-laki, ada anak perempuan, ada suami atau istri. Misalnya begini, kalau yang meninggal Ali, ya toh, ya tentu yang menjadi bapak adalah Harun, yang menjadi ibu adalah Atik, yang menjadi istri adalah Ani, yang menjadi anak laki-laki perempuan ada Eko, ada Jono, ada Zulia, ada Santi. Nah, tetapi kalau kita balik, yang meninggal adalah Ani, nah tentu bapak dan ibunya beda. Nah gitu loh. Nah makanya sekali lagi struktur silsilah ini harus jelas. Nah, ini tentu kita anggap tadi eh, pernikahannya itu sah, tidak ada halangan. Tentu kita asumsinya begitu ya. Tetapi kalau tiba-tiba Ali ini meninggal karena disantet atau dibunuh oleh anaknya sendiri ya, ekom saya nggak boleh. Nah, ya. Nah tentu nanti diskusinya apakah harus dibuktikan di muka pengadilan lah, nanti diskusinya semakin panjang. Nah gitu ya, kembali ke jadi ini Bapak Ibu, jadi sekali lagi nah, jadi misalnya tadi yang meninggal Ali ya, berarti kan yang menjadi bapak adalah Harun, yang menjadi ibu adalah Atik, yang anak anak laki-laki itu ada Eko dan Jono, kemudian yang anak perempuan
Ini ada Zulia dan Santi. Nah, loh, Mas Hakim, lalu Susi. Nah, Susi dengan Eko ini memang punya hubungan nasab. Tetapi kalau ada anak laki-laki, maka cucu itu terhalang. Kalau Tina gimana? Ya Tina nggak ada kaitan dengan Ali. Karena Tina ini adalah anak mantu. Tidak termasuk nasab maupun perkawinan. Nah begitu ngitungnya. Ini saya ulangi nggih. Jadi ingat ada perkawinan, kemudian ada nasab atau keturunan. Ya. Kita lihat ya itu. Kalau karena yang meninggal tadi Ali kan, yang meninggal Ali tadi ya. Nah, gitu. Nah, jadi tentu uh, ketika ada bapak, maka Pak Harun ini misalnya uh, Pak Harun punya misalnya namanya Pak Wawan sama Ibu Iin misalnya. Itu hanya saja. Terus uh, Pak Ati punya lagi namanya misalnya Agus sama siapa ya nih misalnya. Nah ini. Nah, jadi tentu kalau hubungan dengan Ali dengan Wawan adalah cucu dari siapa? Dari anak laki-laki. Nah, ini tadi ini gini kira-kira. Nah, nanti berubah lagi nanti statusnya. Nah, kembali ke ini maka uh, setelah seperti inilah tentu ini istrinya tadi istri itu Ani ya. Nah, makanya ya tinggal gampang. Kita kembali ke yang tadi ini. Apakah dapat 2/3, apakah 1/3 sampai 1/8. Nah, contoh Ani, istri. Istri itu bagiannya ada 2 kemungkinan. Kalau tidak 1/4, ya 1/8. Istri itu. 1/4 kenapa? 1/4 kalau tidak ada far'un. Far'un itu siapa tadi? Bisa anak, bisa cucu. Anak laki-laki, anak perempuan, far'un. Cucu perempuan dari anak laki-laki dan cucu perempuan dari anak laki-laki, far'un. Sedangkan sedangkan cucu dari anak perempuan itu termasuknya dzawil arham yang tadi ini. Jadi memang agak Pak Yun Sewu, agak rumit, tapi insya Allah nanti semoga bisa dipahami. Nah, jadi Bapak yang saya hormati, nah, tadi kan ada dzawil furud gitu, ada asobah dan tata dzawil arham. Nah, selama ada 2 ini, ada dzawil furud, ada asobah, dzawil arham itu terhalang. Nah, jadi makanya memang seperti kemarin saya sampaikan, karena waris ini agak rumit, kalau ada orang meninggal tidak segera dibagi waris, ungkuh nanti itu semakin ribet. Nanti karena apa? Posisinya udah berubah-ubah. Makanya sekali lagi kalau saya sering ditanya, mohon maaf sekali, ndang dibagi waris sih. Nak cara Jawane, bisa di Jawa Timur saya itu nggak ngeribet-ngeribeti wong sing mati gitu loh. Jadi menghadap Allah SWT itu data orang lancar gitulah kira-kira kira-kira. Jadi itu Bapak Ibu yang saya hormati. Jadi lah kembali ke ini. Jadi sekali lagi karena Ani sebagai istri itu, jadi 1/4 kalau tidak ada far'un, 1/8 kalau ada far'un. Nah ini ada tidak ada. Bahkan ada 2 anak laki-laki sama 2 anak perempuan. Nah berarti bagian Ani ini menjadi 1/8. Nah ini bagiannya 1/8. Ini 1/8.
Bapak itu bagiannya ada 3 Pak, kemungkinan. Nah tadi saya matur. Yang agak bikin ribet itu karena apa? Satu ahli waris itu potensi mendapatkan bagian itu lebih dari itu tergantung dengan siapa. Tadi contoh, kalau seandainya tidak ada anak ini, nggak ada semua, maka Ani dapat 1/4. Tapi karena ada, maka dapat 1/8. Nah, Bapak ini ada 3, ya bisa. Ini Bapak bisa asobah binafsi, berarti kalau memang tidak ada far'un mutlak, baik laki-laki maupun perempuan, itu Bapak dapat asobah. Kemudian 1/6 plus asobah, nah, itu kalau bersama dengan far'un perempuan. Jadi kalau asobah binafsih tidak ada sama sekali far'un, bagi itu laki-laki maupun perempuan. Tapi kalau 1/6 plus asobah, kalau ada far'un perempuan. Siapa itu far'un perempuan? Anak perempuan atau cucu perempuan dari anak laki-laki. Nah itu. Kemudian yang apa? 1/6 itu kalau bersama dengan far'un laki-laki. Lah, Harun kita lihat, ada nggak far'unnya? Ada. Berarti tidak mungkin asobah, gitu kira-kira. Kalau nggak 1/6 plus asobah ya 1/6. Ada nggak far'un perempuannya? Ada. Berarti dia dapat 1/6. Loh Pak, itu kan juga ada perempuannya. Loh ini kan karena ada laki-laki. Jadi sekali lagi prinsip 2/1 ini dominan Pak di kita. Makanya Harun ini dapatnya 1/6. Kenapa 1/6? Karena ada far'un laki-laki. Siapa itu? Yaitu Eko dan Jono yang berstatus sebagai anak. Meskipun ada Zulia dan Sati yang dipakai yang laki-laki. Nah gitu. Ini. Kemudian ibu, nah sama. Ibu bagiannya juga 1/6. Ya. Nah, kenapa 1/6? Kalau bersama dengan far'un dan saudara. Nah, ini kebetulan saudaranya udah nggak ada. Jadi ini kan sebenarnya ada ini toh Pak, ada Hasan kan sebenarnya ini ada Hasan kan ini sebenarnya. Ada Husain. Dia adalah saudara kandung dari Ali. Kenapa dia nggak mendapatkan? Ya karena ada pertama ada bapak, ya ini dia bisa menghalangi. Yang kedua ada anak laki-laki. Jadi tadi kan saya sampaikan ke panjenengan, seandainya struktur ini ada semua, gitu tadi. Jadi pokoknya yang saya tulis ini ada semua pokoknya. Nah, yang mendapatkan hanya 5 tadi itu, yang lain terhalang. Nah itu. Ini 1/6. Nah, yang anak ini tadi saya katakan menjadi asobah bil ghair. Nah, ini asobah bil ghair. Nah, gitu kira-kira. Kalau sudah seperti ini nanti baru bisa dihitung. Nah, ngitungnya gimana caranya? Nah, ini kita kembali kayak dulu zaman saya SD kalau nggak salah ya. Nah, jadinya jauh. Tadi ada Ani, kemudian ada Harun, kemudian ada Atik, kemudian ada Eko, Jono, kemudian Julia, sama Santi. Nah, ini 1/8, ini 1/6, ini 1/6. Nah, dia asobah. Gitu Pak kira-kira. Nah, ya kita kembali kayak zaman kita dulu SD ya. Ada persamaan, nah gitu. Nanti kita sampai jam
6,5 ya maksimal. Udah, ini kita ramungan dulu. Berarti kita cari bilangan yang bisa dibagi 8 dan 6. 24. Ini 3, ini 4, ini 4, ini 13. Jadi misalnya nih Pak, misalnya ya, hartanya itu adalah misalnya nih apa namanya, ya misalnya hartanya 500 juta gitu ya Pak, misalnya ya. Nah, misalnya ini ya, tentu nggak bisa langsung harta waris, dikurangi yang tadi. Ya, untuk hutang, tiba-tiba dan sebagainya tinggal 480 juta misalnya. Nah, ya berarti tinggal seperti ini. Nah, kali 480 juta, nah, misalnya gini. Nah, kali 480 juta. Nah, karena ini berarti 1, ini berarti 2 gitu Pak ya. Ini 60, 80, 80, 260. Nah, udah. Nah, Ibu Bapak yang saya hormati, yang 260 ini kan milik orang 4, gitu. Nah, nah, jadi yang 260 ini milik siapa ini namanya? Eko, kemudian Jono, kemudian Julia, kemudian Santi. Nah, kita kembalikan prinsip 2 dibanding 1. Setiap laki-laki bagiannya 2 kali perempuan, atau setiap seorang anak perempuan bagaimana setengah laki-laki. Maka ini menjadi begini. Ini 2, ini 2, ini 1, ini 1, menjadi 6. Nah, gitu. Nah, berarti 2/6, 2/6, 1/6, 1/6 kali berapa? 260. Nah, begini. Nah, begitu Pak. Nah, baginya berapa itu? Bentar. Berapa itu Pak? Yang apa? Yang ahli matematika. Dua 260 dibagi 6. Nah, ini dapatnya sekitar 4,3 lah ini ya. 43,3, 43,3 ini kali 2 ini berarti. Sekitar 86,6 lah gitu kira-kira Pak. Nah, gitu kira-kira. Kan pas Pak ini kan 2 kali perempuan. Nah, begitu Pak kira-kira. Nah, dan nanti kalau tiba-tiba Santi hilang, berarti menjadi 5. Gitu. Misalnya Santi nggak ada. Nah, atau Eko nggak ada, menjadi 4. Nah, pokoknya kalau laki-laki itu 2, kalau perempuan 1, tinggal ngalikan. Sehingga kalau ada anak 5, perempuannya 4, laki-laki 1, berarti 6. Tapi kalau laki-lakinya 4, perempuan 1, berarti 9. Gitu Pak kira-kira. Nah, gimana Pak? Ya, tidak. Karena ada pamannya dari anaknya Santi. Iya kan? Jadi gini Bapak Ibu. Jadi prinsip, jadi kan kalau cucu itu kan generasi kedua Pak ya. Jadi prinsip itu tadi nasab itu siapa yang paling dekat dengan orang yang meninggal secara umum. Dia yang paling punya kemungkinan besar untuk saling mewarisi. Makanya tadi saya sampaikan ketika ada 5 orang tadi, ada istri, bapak, ibu, anak laki-laki, anak perempuan, ya, ya, atau suami istri, tentu yang lain tidak mendapatkan. Seperti tadi hitungannya tadi gitu. Gitu. Jadi ini Bapak Ibu kira-kira gambaran secara umum
hitungan di waris Islam seperti ini gitu. Jadi sekali lagi tentu nanti eh, siapa yang dapat 1/6, 2/6 ya itu panjang gitu ya. Nanti Bapak Ibu bisa melihat semua buku-buku fikih sama itu ya. Tinggal nanti dengan siapa dengan. Tapi yang paling penting adalah jangan sampai kita itu apa ya ada ahli waris yang tidak terdeteksi, itu yang penting. Makanya langkah yang pertama itu dibuat silsilah selengkap-lengkapnya. Nah, setelah itu baru dibuat seperti ini. Nah, dan yang kedua ingat sesegera mungkin dilakukan pembagian warisan. Biar apa? Posisinya itu menjadi jelas. Ya, sebab kalau misalnya nih tadi misalnya nanti ya apa namanya eh, Susi ini menikah dengan misalnya eh, dengan dengan bagus misalnya, kemudian punya anak siapa, ini juga udah menikah, lah nanti terus ininya mak meninggal, nah wah nanti tambah tambah ribet gitu. Jadi pertama yang meninggal Ali belum dibagi waris, tiba-tiba Eko meninggal. Nah padahal Eko punya anak suci, lah nanti ngitungnya semakin rumit Bapak Ibu, semakin rumit. Nah nanti baru nanti wah ini kita mencoba untuk menggabung-gabungkan pendapat-pendapat. Nah itu rumitnya begitu. Jadi sekali lagi apa ya kesimpulannya memang waris segera kita lakukan dan kita laksanakan sesuai dengan ketentuan syariah. Oke, monggo. Oke, maksudnya Harun sama Atik dihapus? Hah? Oh iya, biasa udah meninggal. Oke, kita silang misalnya. Ya, anak angkat, nggih. Maaf. Bapak yang saya hormati, anak angkat, ya, karena anak angkat di Islam nggak boleh, Pak. Pertama dulu boleh, tapi di nasah nggak boleh. Jadi mengangkat anak itu nggak boleh. Karena apa? Bisa mengaburkan keturunan. Nah, ya. Nah, ya, makanya anak angkat tidak berasal, tidak bisa mewarisi. Jadi misalnya nih Bapak Ibu, misalnya ya, bagaimana kalau ada orang meninggal, hartanya banyak, ahli warisnya yang benar nggak ada sama sekali. Dalam USM itu ke Baitul Mal untuk sosial, Pak. Nah, jadi eh, termasuk dawil furud, dawil arkam nggak ada sama sekali. Tadi ada tiga tadi Pak ya. Ada dawil furud, ada asobah sama arham ya. Kan tadi saya kan ketika ada dawil furud dan asobah, maka dawil arham tidak berhak mendapatkan. Jangankan furud dan arham, asobah, arhamun juga nggak ada. Kan bisa jadi itu Pak. Nah, jadi nggak ada ahli waris dawil furud, tidak ada asobah, tidak ada dawil arham, tidak ada. Yaitu konsep Islam ke Baitul Mal kalau zaman dulu. Ya berarti sekarang ke lembaga sosial, nah, ke takmir masjid di Ponorogo. Nah misalnya. Karena Pak itu untuk kepentingan umat gitu Pak. Gitu. Jadi anak angkat tidak bisa mewarisi kecuali dia dapat wasiat. Itu pun maksimal 1/3 gitu. Ngoten nggih Pak nggih. Nggih. Nah, ini bisa berubah nanti kalau Harun yang meninggal. Jadi kalau Harun yang meninggal, nggih, ya meninggal duluan. Nah, berarti kalau misalnya masih contoh sama ya. Kalau Harun meninggal, kalau Pak Wawan masih, maka yang berat adalah Pak Wawan. Nah, kalau kayaknya habis ya berarti nggak ada. Berarti Bapak nggak ada ini. Nah, ini nggak ada, berarti
asobah bil ghairnya yang semula 13 menjadi 17 gitu Pak. Nah, itu tinggal gitu aja. Jadi tinggal ada istri 1/8, ibu 1/6, dan asobah. Nah, menjadi sama-sama per 24, ini sama-sama, ini dapat 17 bagian. Nah, begitu. Gitu, Pak. Nggih. 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 Ada wasiat, tentu ada warisan. Dua-duanya dijalankan, Pak. Jadi sekali lagi, sebelum dibagi waris, kewajiban wasiat ditunaikan. Nah, dengan catatan tadi tidak boleh melebihi 1/3. Nah, setelah dikurangi untuk wasiat, baru dibagi warisan. Begitu. Oke. Nah, ini sudah dimatiin, sudah harus selesai. Oh, belum nggih. Saya pikir sudah harus selesai. Nggih, sekedap monggo nyuwun sewu. Maksudnya jangan utik-utik warisan tapi udah dapat warisan gimana maksudnya? Nggih. 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 Ya, Ibu Bapak yang saya hormati nyuwun sewu, tadi saya matur bahwa hukum melaksanakan wasiat adalah wajib selama tidak bertentangan dengan hukum syar'i. Nah, misalnya gini. Tadi kalau pertanyaan jenengan, taruhlah eh, hartanya Eko dari Pak Harun itu pasti ini bukan warisan, Pak. Pasti ini adalah hadiah. Karena apa? Kalau warisan masih ada bapak, gitu. Tidak mungkin mendapatkan. Jadi Eko Jono ini selama ada bapaknya ini, maka dia tidak mendapatkan warisan dari mbahnya, gitu. Karena apa? Eko Jono statusnya kalau dengan Pak Harun adalah cucu dari anak laki-laki. Padahal cucu dari siapapun, kalau entah laki-laki atau perempuan, kalau ada anak laki-laki terhalang. Itu satu yang harus dipahami. Nah, yang kedua, kalau konteksnya kemudian jangan utik-utik hartanya mbahmu karena kamu sudah mendapatkan, ya memang dalam konteks sosial bisa saja Pak. Tetapi dalam konteks hukum, ya nggak boleh juga. Karena itu menjadi, jadi apa namanya ya, waris itu sebenarnya yang berkepentingan itu yang memiliki harta. Nah, cuma karena sudah meninggal, kan nggak bisa Pak bagi. Itu persoalannya. Jadi ketika ada pembagian waris itu sebenarnya ini kalau menurut saya sekali lagi, ini nanti bisa di apa ya, bisa kurang pas juga boleh ini kalau menurut Ibu Bapak. Kepentingan itulah kepentingan orang yang meninggal, bukan kepentingan yang masih hidup. Kenapa? Ini terkait dengan hak hak yang melekat. Nah, jadi makanya memang di masyarakat kadang-kadang tadi itu kita ini apa ya, nggak usah ngutik-ngutik warisan lah, engko wae. Mosok nembe wae meninggal kok dadak mikir warisan. Mohon maaf sekali. Itu kebiasaan yang menurut saya itu bukan tidak tepat, tapi malah salah. Karena apa? Potensi nanti untuk memunculkan persoalan di kemudian hari itu sangat terbuka. Dan itu contohnya sudah banyak banget Bapak Ibu. Nek jenengan coba ngingat-ingat tetangga atau apa, banyak. Tadi ruwet nanti. Tadi menghitungnya itu
butuh tadi, butuh memahamkan banyak orang gitu loh. Kira gitu. Ngoten nggih, Pak. Jadi sekali lagi itu wasiat yang menurut saya, mohon maaf, itu tidak sesuai dengan ketentuan, ya. Karena apa? Ya waris ya harus dibagi. Ngoten nggih. Dan saya mau Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jadi oke, mungkin saya jadi ya ini saya ganti aja misalnya. Ya. Ini yang ini sudah selesai Pak G, contoh yang ini ganti dengan misalnya Fatimah. Nah, nah, misalnya begini ya. Nah, ini contoh yang gampang dulu semua ada. Nah, maka bagiannya bukan lagi asobah bil ghair, ya, tetapi dia 2/3. Ini ada 3 anak perempuan. Maka ada bagiannya adalah 2/3. Nah, bapak bukan 1/6, tapi 1/6 plus A sobah. Ngoten, Pak. Cuma kalau ini nanti hitungannya rumit, Pak. Karena ini menyalahi, ya. Ini kalau ini hitungannya, ini hartanya kurang, Pak, ini. Ya, ini kalau nggak percaya kita lihat ya. Ini kalau contoh seperti ini saya ganti menjadi Fatimah. Nah ini nggak apa-apa, Bapak biar pusing nih, untuk yang terakhir. Ini Fatimah. Maka ini dapatnya 2/3. Ini 2/3. Nah, ini menjadi beda lagi, Pak. Ini 24, ini berarti berapa? 8, ini 16. Ya kurang, Pak, hartanya. Gitu. 16 tambah 4, 20, tambah 4, 24, tambah 3, 27. Ya kurang ini hartanya. Tapi ini ada caranya, Pak, ini. Nah, gitu, Pak. Ini jelas kurang. Karena melebihi dari 24 menjadi 27. Ini pasti kurang. Nah, ini ya biar ya, gitu. Jadi lah Harun asobahnya, loh mana asobahnya? Ya nggak ada. Wong 1/6 aja masih kurang, gimana ada asobah. Lah ini biar gampang saya gini kan, Pak. Nah, ini Bu Atik saya hapus. Nah, ini Pak. Nah, ini baru baru nanti gampang hitungnya, Pak. Nah berarti ada sisa berapa? Ini 1. Nah, gitu Pak. Nah, gitu Pak. Nah, jadi seperti itu ngitungnya. Jadi sekali lagi, memang kalau menghitung itu harus real Pak. Jadi kalau toh mengandaikan itu dia harus pasti mengandainya. Karena tadi masing-masing itu beda-beda lah. Kalau ini berarti nanti dapatnya ini ya dibagi, ini beda lagi nanti ya. Ini nanti dibagi 3 sama rata nanti ini. Misalnya bagiannya berapa nanti dibagi sama rata gitu. Nah gitu. Ini berarti kalau ini 3, ini berarti berapa? 309 berapa? Ini kan tadi kan 16 Pak ya, kali 3, 380 ya. 380 dibagi sama 1/3, 1/3, 1/3 untuk Santi, Julia, dan Fatimah. Begitu Pak. Gimana? Apa? Aninya dapat. Tadi kan kita hapus ibunya tadi. Biar gampang dihitung. Nah, ibu atinya kita hapus ya. Sebab kalau enggak nanti hitungannya beda. Ya. Seperti enggak ya, dianggap enggak ada, waktu itu enggak ada gitu loh. Sebab nanti kalau
Ini bisa juga Pak dihitung Pak. Kalau mau dihitung, cara itu namanya aul itu ya. Jadi hitungannya beda lagi. Hitungannya beda lagi. Jadi kadang itu hartanya lebih, kadang hartanya kurang. Kalau ini harta kurang. Tapi bisa jadi setelah dibagi semua hartanya lebih itu juga ada hitungan sendiri itu nanti. Gitu. Oke. Oke. Ah, ya tergantung. Karena ini ada bapak, maka saudara laki yang meninggal terhalang. Nah, lain Pak. Ya, ini kan ada Harun. Nah, jadi makanya Husain dan Hasan itu tidak mendapatkan. Nah, gitu. Nah, jadi tadi saya katakan kalau ada tadi ada eh, bapak ibu. Jadi bapak ini bapak itu menghalangi Hawasi yang menyamping. Ini ada saudara kandung. Itu terlalu kalau bapak tidak ada, lah baru ini bisa saja mendapatkan. Ya, kalau seperti ini berarti misalnya nih, eh, lah kakeknya ada enggak? Nah, ya karena kalau ada kakek beda lagi hitungannya. Ya, kalau ini Harun tidak ada, okay. Kalau Harun tidak ada, nah, nggak ada, okay. Kan Harun ya. Maka saudara kandung asobah, Husain dan Hasan asobah, Husain Hasan asobah. Nah, berapa berarti? 5. Nah, gitu bagiannya. Gitu, Pak. Nggih, terus itu ya, Pak. Nggih. 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 Ya. Ini bagus. Ini Bapak Ibu yang saya hormati. Inilah versi fikih Indonesia. Okay. Jadi di Indonesia namanya ada kompilasi hukum Islam, KHI. Okay. Nah, ini salah satunya tadi seperti Bapak Ngendiko. Ya, jadi bisa juga ahli waris itu melakukan perdamaian namanya. Nah, berdamai dalam hal warisan. Tetapi tetap hitungannya itu harus seperti ini dulu. Setelah dihitung, masing-masing tahu berapa besar bagiannya, baru diikhlaskan itu tidak apa-apa. Itu boleh. Tetapi hukumnya harus dilaksanakan dulu, meskipun itu rumit. Nah, kenapa rumit? Karena kita sendiri yang bikin rumit. Tapi tadi saya matur, mohon maaf sekali. Kebiasaan orang Jawa, kok koyok materialistik. Niki mboten. Niki urusan akhirat ini. Mboten urusan, jadi waris itu urusan akhirat, bukan urusan dunia. Gitu Pak nggih. Itu boleh Pak. Dan uh, beberapa kali banyak kasus, termasuk di keluarga saya kemarin tak terangkan ya. Saya juga seperti itu. Kalau tempat saya itu yang karena almarhumah ibu saya meninggal tahun 2005, sekarang yang dapat warisan itu adik saya laki-laki nomor 3 sama adik saya perempuan nomor 5. Tapi dulu kita hitung seperti ini, gitu Pak. Itu boleh, boleh. Tapi tetap harus dihitung dulu, meskipun itu rumit. Ngoten Pak nggih. Nggih, siap. Manu Pak, saya nggih monggo. Nggih, nggih monggo. Nggih. Ani, oke. Okay. Ya, ya, ya. Oh siap.
Ya, di waris Islam tidak ada, Pak. Ya, pokoknya begitu menikah setelah akad nggak ada harta bawaan. Pokoknya semuanya. Memang kalau di hukum positif itu ada, tetapi di Islam tidak mengenal, nggak ada. Jadi, yes, betul. Sebatas yang tahu buatan. Jadi begitu A dan B menikah, misalnya A bawa 100 ini 50, ya sudah begitu menikah ya ini menjadi 150 menjadi milik bersama. Konsepnya begitu. Jadi tidak ada yang apa? Kalau di hukum musik memang betul. Jadi kalau di hukum musik itu setengah itu diberikan kepada yang hidup lebih lama. Baru separuhnya itu dibagi gitu ya. Nggih. Yes, betul. Nggih, betul gitu. Gitu, monggo Pak Ensel. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Yang saya masukkan fikih Indonesia itu solusi Pak G. Jadi kan tadi saya sampaikan seperti tadi pilihan Bapak. Nah, jadi uh, fikih Indonesia bisa juga sesuai dengan syariat. Tadi kan saya matur bahwa di KH itu yang namanya perdamaian warisan, ya itu setelah masing-masing ahli waris itu mengetahui berapa besar bagiannya. Dari mana ya? Dari hitung-hitungan yang seperti ini. Nah, baru itu misalnya begitu contoh tadi Bapak Ibu ya. Tadi misalnya tadi masih komplit ya misalnya ya. Tadi kan nah ini karena ini sudah ini misalnya gini. Contoh ini misalnya yang Harun ini buatan wonten nggih. Tadi kan ini dapat 380. Nah, misalnya nih. Udahlah apa namanya? Karena ibu juga masih punya tanggungan besar kemudian nanti ini dibagi sama rata enggak apa-apa. Fatimah, Zulia, Santi, terus Harun sama Ani. Dibagi sama rata enggak apa-apa. Tetapi catatannya adalah Ani tahu dia dapat 80, Harun maaf 60, Harun tahu dapat 80, masing-masing orang ini dapat ini 380 dibagi 3. Nah, setelah itu jadi itu yang tadi saya sampaikan fikihnya orang Indonesia di KHI begitu. Nah, tentu di KHI tidak meninggalkan hukum dasarnya karena harus dihitung terlebih dahulu. Ngoten Bapak. Nggih, matur suwun. Nggih. Ngoten cekap. Nggih. Iya, tadi saya matur yang diatur di KHI. Jadi di kompilasi hukum Islam. Nggih, betul. Mboten, mboten nggih. Nggih, monggo cekap. Ya, terima kasih nggih. Jadi sekali lagi ya memang napa niku eh ya memang kalau dipikir rumit juga rumit, tapi kalau dipikir tidak juga mboten Bapak. Catatannya tadi sesegera mungkin apa namanya kita lakukan pembagian waris. Saya pikir itu Ibu Bapak yang saya hormati ini pas kurang 10 menit ya tadi dibatasi maksimal jam 6.30. Semoga yang kita
pelajari pagi ini membawa manfaat bagi kita semua, dan sekali lagi keterbatasan ilmu dan pengalaman saya bisa jadi ada yang kurang pas. Nanti dengan senang hati saya insya Allah kalau diajak diskusi sangat senang sekali. Nanti bisa diskusi secara pribadi gitu, karena memang persoalannya itu sangat kompleks, sangat kompleks, dan hitung-hitungannya itu variannya tergantung saat itu dengan siapa itu persoalannya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kalau ada tutur kata yang kurang pas, mohon dimaafkan. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma. Itu dengan alhamdulillah, alhamdulillah, alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.